Halo teman-teman, perkenalkan saya Nandana. Di sini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana decision tree dalam konteks pemrograman Python dapat digunakan untuk memprediksi apakah kita akan bermain golf berdasarkan kondisi cuaca. Di sini saya akan mencoba menjelajahi konsep dasar decision tree, menerapkan algoritma ini menggunakan library scikit-learn, dan menggambarkan bagaimana model ini dapat membantu dalam pengambilan keputusan berdasarkan data yang tersedia. Saya akan memulai dengan pengenalan singkat tentang apa itu decision tree. Decision tree merupakan model prediktif yang menggunakan struktur pohon untuk menggambarkan dan memprediksi keputusan berdasarkan serangkaian aturan yang dibuat dari fitur-fitur data. Selanjutnya, saya akan menunjukkan langkah-langkah praktis dalam pembuatan serta akan melihat hasilnya dalam bentuk visualisasi decision tree yang intuitif. Di sini, saya menggunakan Google Colabs dalam proses pembuatannya. Langkah pertama yaitu mengimport library NumPy. Library NumPy digunakan untuk melakukan komputasi ilmiah. Selanjutnya, mengimport library Matplotlib. Library Matplotlib digunakan untuk membuat visualisasi data dalam bentuk grafik. Library ini sangat fleksibel dan dapat digunakan untuk membuat berbagai macam plot, seperti garis, bar, histogram, dan lain-lain. Langkah selanjutnya, mengimpor library Pandas. Library Pandas digunakan untuk manipulasi dan analisis data. Library ini menyediakan struktur data dan fungsi tingkat tinggi yang membuat bekerja dengan data terstruktur. Langkah selanjutnya, membuat data dalam bentuk dictionary. Data ini disusun dalam bentuk dictionary dengan kunci sebagai nama kolom dan nilai sebagai list yang berisi data untuk setiap baris. Selanjutnya, membuat data frame. Data frame adalah struktur data utama dalam Pandas mirip dengan tabel dalam database atau lembar kerja di Excel. Langkah selanjutnya adalah mengimpor label encoder dari scikit-learn. Library scikit-learn adalah library pembelajaran mesin yang sangat populer di Python. Label encoder adalah kelas di dalam sklearn preprocessing yang digunakan untuk mengubah label atau kategori menjadi angka. Yang langkah berikutnya membuat objek label encoder. Selanjutnya, menerapkan label encoder ke kolom data frame. Metode ini pertama fit label encoder ke kolom yang diberikan, kemudian transform kolom tersebut dengan mengubah nilai kategori menjadi nilai numerik. Langkah selanjutnya,
Mengimpor train test split dari scikit-learn. Train test split adalah fungsi di scikit-learn yang digunakan untuk membagi dataset jadi set pelatihan dan set pengujian. Selanjutnya, memisahkan fitur dan label. X data frame yang berisi semua fitur kecuali kolom target play golf. Y kolom target play golf yang berisi label yang ingin diprediksi. Langkah selanjutnya membagi dataset menjadi set pelatihan dan set pengujian. Setelah membagi dataset, langkah berikutnya biasanya melibatkan pelatihan model pembelajaran mesin menggunakan X-Train dan Y-Train dan menguji model yang telah dilatih menggunakan X-Test dan Y-Test. Langkah selanjutnya mengimpor decision tree classifier dari scikit-learn. Decision tree classifier adalah algoritma pembelajaran mesin yang digunakan untuk tugas klasifikasi. Algoritma ini membuat model yang memprediksi nilai target dengan belajar dari aturan keputusan yang diturunkan dari fitur-fitur dalam data pelatihan. Kemudian membuat instan dari decision tree classifier. Membuat instan dari decision tree classifier dengan menggunakan entropi sebagai kriteria untuk mengukur kualitas split. Ada dua pilihan kriteria umum yang digunakan. Langkah selanjutnya, melatih model decision tree menggunakan data pelatihan X-Train untuk fitur dan Y-Train untuk label. Kemudian langkah selanjutnya untuk memprediksi label untuk data pengujian. Menggunakan model CLF yang telah dilatih sebelumnya untuk memprediksi label target menggunakan data fitur X-Test. Langkah kedua mengimpor metrik evaluasi. Langkah selanjutnya menampilkan hasil. Berikut contoh outputnya. Kemudian langkah selanjutnya mengimpor plot tree dari scikit-learn.
Plot tree adalah fungsi di Skitron yang digunakan untuk menggambar struktur dari sebuah pohon keputusan atau decision tree. Langkah selanjutnya mengimpor Matplotlib. Matplotlib digunakan untuk menghasilkan plot dari struktur pohon yang akan digambarkan. Langkah selanjutnya itu untuk menampilkan decision tree. Ini untuk ukurannya 20x10. Kemudian menuliskan ini agar muncul hasilnya. Di sini saya akan mencoba menyimpulkan hasil dari decision tree tersebut. Jika humidity atau kelembaban kurang dari 0,5, maka orang tersebut lebih mungkin akan bermain golf, terutama jika outlook juga kurang dari 0,5 dan angin kurang dari 0,5. Jika humidity atau kelembaban lebih dari 0,5, maka orang tersebut cenderung tidak akan bermain golf. Jadi semakin tinggi nilai atribut, humidity, outlook, atau wind semakin kecil, kemungkinan orang tersebut akan bermain golf. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat.